Padahal sebenarnya kan bisa gampang terlihat sebenarnya ya Kang Dani ya. Kalau misalnya kita marah aja itu kan langsung kayak jantung aja langsung berdegup lebih kencang, tangan bisa keringetan. Nah bayangin kalau misalkan itu kita hold sekian lama, belasan tahun, or mungkin sebulan, seminggu, efeknya kayak apa gitu ya buat tubuh kita sendiri. Jadi ya aku juga percaya sih memang itu sangat berhubungan sekali. Kalau misalkan masuk ke ini Kang Dani, Alpha Movement nih yang Kang Dani bangun ya. Bisa dijelaskan nggak ini sedikit? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh apa sih sebuah service holistik yang tadi Kang Dani bilang, atau tempat sharing atau komunitas, or apa Kang Dani? Ya, Alpha Movement itu wadah aja, wadah salah satunya wadah yang menyediakan ya coaching, konseling gitu ya, eh, dan healing gitu ya, menyediakan itu. Nah, visinya apa? Visinya memanusiakan manusia gitu. Nah, kenapa sih memanusiakan manusia? Emang zaman sekarang tuh nggak manusia gitu kan? Oke, tenang. Tenang, Bro. Anda tetap manusia gitu ya. Anda tetap manusia. Hanya cara berpikir dan cara tingkah laku, cara merasakan itu karena terlampau dominan emosinya, segala keputusan, cara berpikir tuh didorong sama emosi, bukan sama kesadaran nih, ya. Buktinya apa? Buktinya kan gampang ke-trigger emosi Iya, Anda. Itu kan fakta, ya akuilah gitu ya. Kita akuilah bahwa karena manusia itu ada terdiri dari 3 otak kan ya. Kalau kita bahas yang paling utama dulu deh ya. Ada reptil. Otak reptil itu buat bertahan hidup. Otak mamalia itu pusat emosi. Otak mamalia tuh ya. Dan otak yang baru tuh ya, prefrontal cortex yang di depan sini, yang ukurannya cuma seukuran kartu dan tipis gitu di bagian sini. Jadi hati-hati kalau kalian lagi merasa pusing segala macam atau stres, jangan pukul ini nih. Ini aset di sini ya. Ini yang membedakan otak manusia dengan yang lain. Ya, tentu kita punya otak mamalia juga. Nah, dilalanya otak mamalia ini pusat emosi. Nah, kenapa memanusiakan manusia? Karena kecenderungan manusia sekarang, nggak semua mungkin ya gitu ya, tapi kecenderungannya memakai otak si mamalia ini atau limbik ya. Jadi kan ada tuh di sini ada sistem limbik ya. Limbik itu pusat emosi. Jadi data-data informasi tentang pemikiran-pemikiran, tentang belajar kita berperilaku dan lainnya itu ada di sini. Emosi juga ada di sini. Hormon-hormon yang mengeluarkan hormon-hormon emosi juga ada di sini, di limbik. Nah, jika kita lebih menggunakan otak limbik, kan kita masih mamalia nih, mamalia hmm, biasa ya, bukan sebagai manusia yang cerdas yang menggunakan otak prefrontal cortex, karena prefrontal cortex ini fungsinya adalah eksekutif. Eksekutif itu meskipun satu tapi bisa membawahi banyak karyawan kan. ya, Sama, meskipun cuma ukurannya mungkin 12%-nya, kemampuannya pewaris cuma 12%-nya, tapi dia harusnya bisa mengendalikan si limbik, si emosinya, si pemikiran-pemikiran gitu ya. Nah, ini jarang dipakai karena terlampau dominan gitu. Jadi banyak yang memakai program senggol bacok gitu ya. Jadi padahal kalau kita lihat secara kesadaran manusia kan nggak perlu begitu kan. Nah, ada perilaku-perilaku akhirnya kalau manusia itu ya yang membedakan manusia dan mamalia yang belum cerdas adalah dia respon dan sikap-sikapnya dan cara berpikir itu secara konstruktif. Jadi akan konstruktif gitu. Ya, kalaupun punya masalah itu akan dijadikan persoalan. hmm, Ya, karena kalau kalau persoalan itu kan kata dasarnya soal. Kalau ada soal pasti ada jawaban, ada solusi berarti ya. Tapi kalau fokusnya ke masalah, yang ada fokusnya ke salah melulu kan.
apa nih yang salah nih, apa yang salah dari diri gue, apa yang salah orang lain segala macam, banyak yang menyalahkan, akhirnya jadi emosi. Tapi seperti dulu misalnya salah satu kendaraan online gitu ya, kan awalnya dari mana coba? Sebuah masalah, ya kan? Dia melihat dari sebuah masalah, tapi karena berpikir konstruktif, ini menjadi peluang. Ada persoalan, solusi, dan jadi peluang gitu, Hmm. ya kan? Tapi bagi orang yang emosinya dominan, masalah jadi masalah tetap. Macet ya Ya. macet gitu kan, nggak ada pikiran solusi. Terus misalnya dulu mungkin kita berpikir tentang apa bisnis misalnya, tentang bisnis. Ini COVID lah misalnya, kita yang paling related dengan COVID begini gitu kan. Jika kita terus mengkambing hitamkan COVID, kan nggak akan keluar dari masalah itu. Hmm. Ya, tapi yang berpikir konstruktif ini, apa peluang, akan bertanya begitu, apa peluang dari masalah ini? Yes, Nah, yes, yes. manusia tuh seperti itu ya. Apa peluang? Pasti ada. Buktinya ada kok. Orang-orang yang COVID masih maju, malah omsetnya masih bagus. Ketika Ya. kita manusia itu, kemampuan salah satunya apa? Kan kemampuan adaptasi. Ya. Hmm. Tapi kalau yang gampang stresan gitu kan, orang yang stuck kan, orang Benar. yang stuck gitu kan. Nah, kemampuan adaptasinya kurang. Nah, kenapa seolah-olah itu kayak hewan yang cuma makan, tidur, minum gitu ya, berkembang biak cuma gitu doang jadinya kan. Kan kita lebih dari itu kan gitu kan, dan kita bisa beradaptasi lebih ya, hewan aja kadang-kadang beradaptasi ya, kita bisa lebih loh gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya mentok tuh, nggak ada ya. Hmm. Nah, ketika banyak yang bilang mentok, akhirnya kayak kan mungkin Vina juga dengar ya, banyak yang stres dengan kondisi yang kayak sekarang gitu ya. Ada yang malah putus asa, kan itu pikiran yang mentok, bukan mencari jawaban apa peluang dari ini ya. Terus apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya create, kan seharusnya manusia tuh seperti itu. Nah, saya menyadari, makanya ini dari dulu sebetulnya menyadari ini, manusia sudah mengarah ke sana nih gitu kan. Saya buatlah sebuah wadah namanya Alpha Movement, nanti alfanya nanti ada filosofinya ya. Nah, eh, untuk supaya menjadikan manusia itu benar-benar manusia ya, bukan Hmm. hanya bungkusnya manusia, wadahnya manusia, tapi berperilaku apa ya, mamalia yang nggak cerdas, kayak hewan aja gitu kan ya. Makanya kalau mungkin yang beragama Islam kan pernah disindir kan sama Tuhan itu, Hmm. bahwa ada sebuah zaman ya, yang lebih rendah dari binatang ternak gitu ya. Kita itu kan udah ada kisi-kisinya tuh gitu kan ya. Nah, kita coba deh menyadari ini gitu kan ya. Mungkin di next episode mungkin ya, Vin, kita bagaimana sih merilis supaya bagaimana caranya kan. Kalau gini kita pendahuluan dulu aja ya gitu ya. Hmm. Nah, bagaimana kita menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, Alpha itu sendiri filosofinya, Alpha itu leader. Kalau teman-teman suka nonton perang-perangan ya, itu pasti suka ada alpha gitu kan ya. Itu biasanya yang Ya, tertinggi ya. tuh leadernya ya. Itu pemimpin. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia ya punya kecerdasan untuk memimpin diri sendiri. Ya, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita punya itu kan. Nah, saya mengajarkan itu. Terus kedua, alpha itu adalah kayak kita dulu nggak hadir kalau sekolah, itu alpha kan. Bolos, nggak hadir gitu. Tapi apa yang tidak hadirnya nih? Yang tidak hadirnya keegoan, keakuan. Jadi si Hmm. keakuannya nggak hadir dalam kehidupan itu. Jadi lebih menyadari aja ya. Jadi Alpha tuh mengajarkan salah satunya melepaskan ingin dihargai. Jadi harus atau ingin dihargai itu dilepaskan, ingin diakui juga dilepasin. Dan ada belenggu-belenggu itu yang lainnya. Tapi yang paling banyak tuh itu. Nah, kalau orang menghargai kita is okay gitu kan, atau kita yang menghargai mereka oke banget gitu kan. Tapi kalau kita mengharuskan kita dihargai,
atau diakui, yang ada kecewa kan biasanya. Benar, benar. Ya kan ketika Ya. mengharuskan itu, nah itu dilepaskan salah satunya. Karena itu mempengaruhi emosi dan mempengaruhi tubuh kan akhirnya. Nah, alfa ini juga kalau di gelombang otak, ini gelombang yang tenang tapi waspada, sadar tapi waspada gitu, dan tenang gitu. Kalau theta Oke. kan tenang tapi terlampau tenang dan akhirnya bisa nggak sadar kan theta itu. Ya. Oke, Gamma oke. juga kondisi meditasi yang terlalu bisa lepas gitu kan. Kalau kita kayak di tengah-tengah, ya, kayak di tengah-tengah. Kita sadar secara makhluk dunia dan kita juga sadar kita juga beyond dari itu gitu kan. Nah di tengah-tengah kita bisa main di situ tuh. Jadi kesadaran alfa nanti tuh bisa menjadi alfa tuh bisa kita menjadi observer buat diri kita, mengamati pikiran kita, perkataan kita pun kita amati. Jadi saya ngomong begini, saya ngamati kata-kata yang keluar gitu ya. Itu perilaku mindfulness dan perilaku awareness, termasuk emosi yang ada dan energi yang sedang terjadi saat ini. Saya menyadarinya karena saya mengamatinya dan saya juga jadi player. Jadi bisa berbarengan, saya jadi mengamati dan saya jadi player. Nah, inilah manusia yang sejatinya gitu kan. Bayang aja Vin, kalau orang udah bisa begini kan aman ya di dunia.